Pancasila itu nggak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia. Anda sebut satu sila. Karena Anda nggak buka covernya. Ini semacam mental koruptif orang Indonesia. Kalau itu beli ada kursi plastik, buat apa beli kursi putih? Tapi kita nggak bisa nikmati sensasi ketuhanan itu. Belum sempat dibuka kabar. Sensasi ketuhanan dibatalkan oleh cover agama. Dan itu yang terjadi di dalam persoalan berpikir. Kita nggak pernah sampai pada orgasme dalam beragama, dalam berpolitik, dalam berfilsafat, dalam tradisi akademik apapun. Karena banyak cover. Kita, orang Indonesia, khususnya dalam forum ini, berupaya untuk mencari semacam wisdom terakhir untuk mempromosikan pada dunia bahwa kita punya sesuatu yang belum dikenal dunia. Dan sekedar sedikit berbohong kita akan bilang bagian kita lebih bagus dari punya kalian, yaitu Pancasila. Kalau Anda lagi ngeganja itu orang Nepal ketawain. Seluruh Pancasila itu bisa diringkas dalam satu ayat, yaitu bau ganja. Sama sensasinya menikmati 5 sila itu dengan menikmati ganja di 3.500. Karena Anda akan damai. Apa bedanya? Kalau Pancasila saya bilang sekarang cukup 2 lembar daun ganja dan seluruh dunia jadi Pancasilais. Tetapi ini akan jadi sangat problematis. Psikologi kita adalah dibalik keinginan kita untuk menghindari populisme agama yang diterangkan dengan padat dan berkisi oleh dua teman tadi. Kita justru melakukan radikalisme yang lebih parah. Kalau kita bilang tadi Pancasila sudah final, itu lebih parah dari menyebutkan Tuhan sudah final. Karena Tuhan final biasa kita anggap sebagai oke, itu semacam ontologi di dalam politik agama, Tuhan final. Tapi menyebutkan Pancasila final itu sama dengan menuhankan Pancasila, dan itu adalah satu tindakan bodoh. Apalagi buat mahasiswa, apalagi buat universitas. Memfinalkan sesuatu artinya menghentikan proses berpikir itu. That's stupid. Jadi Anda baca koran kemarin, sejumlah akademisi berupaya untuk menghasilkan semacam maklumat politik dengan berkumpul di satu kampus, bikin talk show segala macam, dan menyatakan bahwa Pancasila sudah final. Yang bikin maklumat itu akademisi, apa nggak sinting tuh akademisi menghentikan pikirannya sendiri. Kita hidup di dalam situasi demokrasi. Inti demokrasi adalah fallibilism. Segala sesuatu bisa dinyatakan salah. Fallibilis adalah norma tertinggi di dalam kegiatan akademik. Fallibilis adalah akidah dari universitas. Tapi yang terjadi universitas itu menutup percakapan. Jadi universitas menjalankan radikalisme justru. Bukan radikalisme dalam pikiran, radikalisme yang sifatnya teologis, yaitu menghentikan pikiran. Cara terbaik menghentikan pikiran adalah yang sekarang juga lagi kasus di Indonesia, plagiasi. 3-4 rektor terlibat di dalam plagiasi. Jadi bagaimana saya misalnya atau orang mau percaya bahwa di universitas mampu diajukan pikiran, padahal dia sendiri menghina pikirannya sendiri dengan memplagiasi pikiran orang. Plagiasi itu kan menghina pikiran sendiri kan? Mencuri pikiran orang artinya menghina pikiran sendiri. Jadi ngapain nongkrong di universitas kalau itu hanya bisa menghina pikiran sendiri? Itu bagian terburuk dari universitas, menghina pikiran sendiri. Menghina pikiran orang justru bagus. Jadi menghina pikiran sendiri dengan cara tidak mau berpikir, yaitu pakai pikiran orang
ganti, metodologi sampelnya diubah-ubah, lalu jadilah disertasi. Kita ada di dalam suasana itu sekarang. Karena itu, setiap kali ada krisis kebudayaan, krisis sosial, tindakan pertama presiden adalah kumpulkan pemuka agama. Astaga, justru mereka sumbernya. Kenapa? Karena mereka nggak mau berdalil di dalam wilayah demokrasi. Anda lihat semua pilkada yang telah akan dan sedang itu isi kampanyenya adalah kalau bukan tentang ayat suci yang dipasang di situ, itu adalah poster dinasti. Sama isinya. Orang kita mau milih Tuhan dalam pilkada apa? Nggak ada debat ayat suci. Jadi kita separuh-separuh mengatakan iya kan ini masyarakat yang Pancasilais. Saya suka tadi metafor yang dibuat oleh Pak Sindu tadi bahwa gedung ini, gedung Netonegoro, menempatkan sila pertama di lantai 5. Di lantai 5 disebut apa? Lantai ketuhanan. Ya, lantai bawah lantai keadilan. Itu sama dengan kalau Anda naik gunung, makin tinggi oksigen makin kecil dan Anda setelah tiba Anda bisa meninggal. Meninggal artinya bertumbuhan. Jadi benar itu. Sila pertama itu adalah keadilan. Sehingga kalau Anda nggak sampai pada sila terakhir itu ketuhanan, paling nggak Anda telah berbuat adil dan merakyat. Olah jadi semacam nutrisi baru. Kalau kita tidak memutuskan dari awal bahwa ada dalil yang mesti diucapkan, misalnya Pancasila final. Saya paling nggak suka tuh dengar orang bilang Pancasila final. Kenapa pun dia nggak bisa kasih dalil, dia cuma bilang itu adalah kesepakatan nasional. Apalagi kalau ditambah-tambahin bahwa Pancasila itu asli Indonesia, itu sikap atavistik, sikap atavistik, memuja-muja keaslian. Berkali-kali saya terangkan bahwa Pancasila itu nggak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia. Anda sebut satu sila. Tuhan yang Maha Esa. Isi sosiologisnya adalah punya Barat. Monoteisme itu adalah agama Barat. Islam datang dari Barat, dari peradaban Barat. Kristen dari peradaban Barat. Semua agama monoteis datang dari peradaban Barat. Agama asli kita adalah ateisme, animisme, politeisme. Justru itu yang sekarang diusir, disingkirkan, dijadikan homo sacre yang boleh dianiaya tanpa perlindungan negara. Itu yang asli kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, humanisme. Humanisme itu bukan sila Indonesia. Kita baru tahu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab setelah kita baca misalnya tentang Revolusi Prancis. Egalite, fraternite, liberté. Persatuan Indonesia. Persatuan juga adalah ide modern. Setelah nasionalisme dijadikan sebagai patokan baru di Eropa karena orang bosan dengan perang agama, maka muncul rasionalitas untuk membagi teritori itu berdasarkan satu rasionalitas bahwa satu bangsa hanya ada di dalamnya satu pemerintahan. Dan itu datang dari filsafat Immanuel Kant tentang rasionalitas. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin, yang disebut demokrasi. Demokrasi bukan sila yang berasal dari bangsa Indonesia. Nggak ada pilkada di dalam kerajaan Jawa. Pergantian kekuasaan, suksesi tidak berlangsung demokratis, berlangsung berdasarkan garis keturunan, berlangsung berdasarkan pembunuhan. Demokrasi itu betul-betul kita import dari Barat, itu pikiran Barat. Indonesia nggak pernah demokrasi. Yang adalah kerajaan, sultanan, segala macam. Sila kelima, keadilan sosial. Soekarno baru tahu tentang keadilan sosial setelah belajar Marxisme. Kalau dulu Anda mau dapat keadilan sosial, Anda mesti merangkak
menghadap sultan, menghadap raja. Itu pun kalau dia mau terima. Itu kan bukan keadilan sosial. Jadi di 5 sila itu tak ada satupun bekas sila itu. Limanya adalah sila yang kita impor dari Barat. Apa Anda percaya bahwa Bung Karno membaca naskah Sanskerta untuk mencari ilham tentang Pancasila di situ? Dia nggak bisa baca Sanskerta. Di pustakaannya adanya bahasa Inggris, Jerman, Prancis. Jadi kalau kita mau jujur secara akademis, kita bisa katakan bahwa ideologi kita impor. Bukan sekedar ikan asin yang kita impor sekarang dari Vietnam, atau garam kita impor, kondom kita impor, alam pikiran pun kita impor. Pancasila itu barang impor in optima forma. Karena itu agak menjengkelkan mendengar itu asli Indonesia. Yang asli Indonesia yang digali dari dalam bumi Indonesia cuma ada 2, 1 singkong, 2 tulang belulang korban militerisme Orde Baru. Itu digali dari bumi Indonesia. Di Lampung, di Dili, Jawa Tengah, itu digali. Ada satu lagi tuh yang digali dari bumi Indonesia. Kalau Anda ada di Bali atau di Binaria, mungkin Anda akan ketemu barang itu, kondom di pinggir laut, digali dari bumi Indonesia. Botol Coca-Cola digali dari bumi Indonesia. Jadi jangan kita berupaya untuk menyenangkan diri dengan cara menghentikan kritisisme. Tapi apakah dengan begitu lalu Anda merasa kalau begitu kita nggak punya identitas? Memang nggak punya. Lalu ngapain nyari-nyari identitas di dalam dunia yang post-truth sekarang ini? Apa yang mau kita cari? Identitas saya apa identitas? Begitu Anda keluar embarkasi, paspor Anda nggak berlaku lagi. Itu Anda hidup di dalam superkultur dunia. Orang nggak akan tanya Anda, do you speak English, do you speak French, do you speak Japanese? Orang akan tanya, do you speak environmentalism, do you speak financial market, do you speak feminism, do you speak democracy? Itu yang disebut bahasa dunia, grammar baru dalam. Do you speak millennials culture? Jadi sikap atavistik itu sebetulnya mencegah kita untuk masuk dalam percakapan kebebasan pikiran. Dan itu yang dipermainkan oleh kekuasaan. Jadi saya ingin sebetulnya ada semacam diskusi keras di antara kita sebelum kita dinina-bobokkan oleh yang disebut tadi oleh Pak Herr Mokos, demagogi para demagog. Kita pamer misalnya, oke, kita harus tingkatkan toleransi. Coba kita buka secara alfabetis isi dari doktrin toleransi itu. Toleransi artinya Islam toleran pada Kristen yang minoritas, Kristen toleran pada Katolik toleran pada Hindu segala macam. Toleransi itu adalah kartel di antara pemeluk agama. Hanya di antara mereka terjadi toleransi. Kalau saya ateis misalnya, siapa yang mau toleran ke saya? 5 agama itu bersekutu untuk menghujat saya. Padahal dalam demokrasi, toleransi artinya menghargai pikiran, pilihan pandangan hidup dari warga negara, bukan warga agama. Karena itu setiap kali ada konflik horizontal yang dikumpulkan adalah pemuka agama. Lalu negara mulai menyisihkan soal gender, soal orientasi seksual diatur oleh negara. Jadi kita menyempitkan istilah toleransi karena kita dibiasakan hanya melihat satu aspek dari antropologi masyarakat kita, yaitu agama. Di situ radikalisme tumbuh. Lalu kita cari cara bagaimana supaya perluaslah konsepnya itu. Diaspora, orang diundang segala macam. Apa diaspora? Diaspora orang lariin modal ke luar negeri, terus dia berhasil, terus diaspora nanti dia pulang, dibawa pulang modalnya tuh melalui teks amnesti, itu yang disebut diaspora.
dapat beasiswa dari foundation besar, sukses diaspora. Padahal diaspora itu mengandung misteri. Orang yang diaspora itu karena mengalami apa namanya istilah sekarang, persekusi, sehingga dia keluar, di sana dia berkembang. Yang konsep diaspora Indonesia itu adalah terbalik. Anak manja pergi ke luar negeri, pulang-pulang diaspora. Ini ada yang aneh di dalam cara, karena kita ingin mengcopy paste istilah-istilah tanpa kita paham historical origins dari program itu. Itu juga soalnya. Jadi banyak sebetulnya program. Berapa menit? 1 menit mas. 60 detik. Lama sekali. Jadi kita ada di situ, di dalam keadaan kepanikan konseptual.